أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah, saat kita berziarah ke makam makbaroh umat Islam, tentu sudah lazim kita dapati tulisan nama di batu nisan. Namanya siapa, bin atau binti siapa, bahkan tanggal lahir dan juga tanggal kapan beliau wafat. Dan khususnya di Indonesia, nyaris tidak kita temukan. Tidak ada nama di kuburan, khususnya yang tertulis di batu nisan. Nah, bagi kita, mungkin itu kita anggap biasa saja. Namun, ternyata ada saudara kita yang teliti, saudara kita yang peduli, lalu kemudian bertanya kepada saya, bagaimana hukumnya menulis nama mayit atau orang yang meninggal dunia di batu nisannya. Kalau batu nisannya satu, ya ditulis satu. Kalau dua, ya dua. Nah, hukumnya bagaimana? Sehingga kemudian kita dapat mengenalnya. Oh, ini kuburan si A, ini kuburan si B, ini makamnya si C, ini kuburannya si D, dan seterusnya. Ini berarti laki-laki, ini berarti perempuan. Bahkan mungkin dari nama kita tahu ini sukunya Jawa. Kenapa? Ada unsur O-nya. Kalau namanya itu berbau-bau Arab, kayak nama saya, mungkin orang sulit untuk mengenal ini Jawa. Yang jelas orang Indonesia lah gitu, karena dimakamkan di Indonesia. Nah, kembali lagi bagaimana hukumnya? Mari kita simak bersama-sama bahwasannya menulis nama orang yang sudah meninggal dunia di atas batu nisannya itu boleh. Itu boleh. Sebagaimana yang dituturkan oleh seorang alim di dalam satu risalahnya, yaitu kitab Nihayatuz Zain. Kenapa kepada ulama kita mengikuti? Ya tentu ulama sudah penuh dong isi hati dan otaknya itu Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga apa yang beliau fatwakan, apa yang beliau tuturkan itu sudah selaras. Semoga bermanfaat nantinya. Allahumma amin. Di dalam kitab Nihayatuz Zain dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Naam, in kutiba ismu sahibihi wa nasabuhu biqasdi ayyu'rafa fayuzara fala karohata bisyartil iqtisar ala qadril hajah. Sesungguhnya jika seseorang menulis nama orang yang sudah meninggal di batu nisannya, plus di situ nasabnya, tujuannya apa? Supaya untuk mengetahui. Sehingga kemudian ketika diziarahi kita langsung mengenalnya. Oh, makam bapak saya di sana, bapak saya bin ini makamnya di sana. Itu ada namanya. Di kemudian hari kalau saya meninggal, maka anak-anak saya juga tahu itu makam mbahnya. Ini tidak ada masalah. Boleh-boleh saja. Tentunya dengan syarat iqtisar biqadril hajah, singkat-singkat saja, pendek-pendek saja, sesuai dengan kebutuhan. Apa kebutuhannya? Nama dan bin atau binti, plus mungkin kapan meninggalnya. Ya tentu supaya anak cucu mengenang, anak cucu mendoakan, anak cucu bisa zikrul maut, bisa muhasabah dengan berziarah, bisa merenungkan, cepat atau lambat aku akan menyusul mbahku, cepat atau lambat aku menyusul bapak dan ibuku yang telah berpulang ke rahmatullah. Dari situ mudah-mudahan ada perenungan mendalam, lalu kemudian mempersiapkan sebanyak-banyaknya bekal menuju kematian itu.
Jadi tidak ada masalah. Nah, yang bermasalah adalah kalau berlebihan. Makruh hukumnya. Tidak disuka oleh Nabi SAW makruh itu. Contoh, berlebihan. Lawang orang biasa. Bin atau bintinya itu disebut semua. Bin ini. Gelarnya juga rentengan. Profesor, doktor, kiai haji. Kalau profesor, doktor, kiai haji karena keulamaannya, karena mungkin jasanya, tidak ada masalah. La siyama kuburul awliya wal ulama was solihin. Nah, kalau makamnya itu makamnya para wali, makamnya ulama orang-orang yang solih yang menjadi panutan, yang menjadi inspirasi, ya, yang menjadi semangat bagi orang lain, ini lebih-lebih malah dianjurkan. Ditulis di situ, bukan hanya sekedar nama, tulis di situ sejarahnya. Mungkin bahasa kita manakibnya. Dulu beliau A, B, C, D, E dan seterusnya, tidak ada masalah. Tapi kalau orang biasa macam kita ya sudahlah, cukup nama, bin, kemudian tanggal lahir, meninggalnya. Tanggal lahir saya kira tidak penting. Tidak perlu. Kalau perlu bahkan tanggal meninggalnya pun tidak usah. Cukup nama saja sebagai bentuk tanda kita mudah menziarahi, kita mudah mengenalkan kepada anak-anak dan cucu-cucu kita. Ini lo mbahmu, ini lo ibumu, ini lo bapakmu. Sehingga anak-anak kita sekali lagi ada interest, ada kemauan dan ada keinginan untuk berziarah. Tentunya untuk merawat makamnya juga. Merawat sekedarnya, tidak berlebihan. Maka penting untuk kita pahami bersama-sama, penulisan itu tidak ada masalah selagi tidak berlebihan, selagi sesuai kebutuhan. Gitu. Kalau sudah meninggal, kalau pasang gelar ya enggak usah juga. Apalagi jabatannya dulu, jabatan terakhir, menduduki ini, itu dan sebagainya. Jadi berlebihan jadinya. Nah, kalaupun mau menulis sejarahnya, ya tulis saja di rumah, di buku, lalu ceritakan kepada anak cucu kita. Bukan ditulis di batu nisannya. Kalau orang yang solih, yang alim, beliau ulama, beliau aulia, nah boleh. Karena itu menjadi inspirasi sekali lagi. Untuk tahu, oh ini toh kuburannya Habib A, ini toh kuburannya wali Sunan A, Sunan B, guru A, guru B, tokoh-tokoh besar, guru Zaini, Abdul Ghani mungkin, Kiai Hamid Pasuruan, sunan-sunan dan wali-wali songo, penting. Para habaib sebagai panutan umat, itu penting. Sejarahnya disebutkan di situ, dituliskan mungkin dengan banner dan sebagainya. Maka semoga kita bisa memilah dan memilih supaya kita bisa bertindak sesuai dengan tuntunan syariat Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.